Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafri Afrianto, NIM G0023 Di sini saya akan menjelaskan terkait anatomi sistem sirkulasi. Jadi, sistem sirkulasi itu ada yang pertama sirkulasi fetal. Nah, ini bentukan sirkulasi fetal. Jadi sirkulasi fetal itu dari aorta sini terus ke bawah mengalirkan semua sampai ke plasenta juga. Nah, ada beberapa perbedaan antara sistem peredaran darah pada orang dewasa dan janin. Sebagai gambaran singkat, sistem orang dewasa rata-rata terdapat sekitar 5 liter darah dalam sirkulasi, setara dengan sekitar 8% dari berat badan. Curah jantung juga lah kira-kira 5 liter per menit dengan volume 80%. Volume sirkulasi berada di vena sistemik, sisi kanan jantung, dan sirkulasi pulmonal. Pada orang dewasa, darah terorganisasi kembali ke atrium kanan melalui vena cava, dan setelah melewati ventrikel kanan, seluruh curah jantung melewati arteri pulmonalis ke paru-paru untuk memungkinkan pertukaran gas. Darah terorganisasi kemudian kembali melalui vena pulmonalis ke ventrikel kiri, melewati ventrikel kiri, dan memungkinkan seluruh curah jantung masuk ke sirkulasi sistemik melalui aorta. Nah, sirkulasi fetal sebelum lahir. Jadi ada sirkulasi fetal sebelum lahir. Nah, sirkulasi janin sangat berbeda dengan sirkulasi pada orang dewasa, karena paru-paru belum cukup matang untuk memungkinkan pertukaran gas, sehingga pertukaran gas terjadi di plasenta. Selain itu, sistem kardiovaskular janin disesuaikan untuk memastikan darah teroksigenasi paling tinggi disalurkan ke miokardium dan otak. Hal ini dicapai dengan aliran darah beroksigen yang lebih disukai dengan adanya pirang intrakardiak dan ekstrakardiak. Oleh karena itu, sirkulasi janin biasanya didefinisikan sebagai ketergantungan saluran. Ada 4 adaptasi utama yang terdapat dalam sirkulasi janin, yaitu arteri dan vena umbilicalis, terus ada ductus venosus, ada foramen oval, dan ductus arteriosus. Terus sirkulasi fetal sebelum lahir. Nah, kalau di hati itu darah teroriginasi dari plasenta mengalir melalui vena umbilicalis yang bercabang menjadi vena umbilicalis kiri dan kanan di hati. Vena umbilicalis kanan mengalirkan darah beroksigen ke hati melalui vena portal, sedangkan vena umbilicalis kiri bercabang ke ductus venosus yang melewati hati untuk membawa darah beroksigen langsung ke vena cava inferior atau EVC. Terus ada campuran darah terorganisasi dari ductus venosus dan teroriginasi dari hati ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke atrium kanan melalui IVC, juga bercampur dengan SPC. Pemisahan darah 50/50 yang masuk ke jantung dari SPC dan IVC tadi. Nah, terus tadi kan di hati. Nah, sekarang di jantung dan paru-paru. Karena paru-paru tidak berperan dalam pertukaran gas, arterial pulmonal berada dalam keadaan hipoksia. Hipoksia menyebabkan vasokontraksi paru, yang pada gilirannya meningkatkan resistensi pembuluh darah paru dan tekanan dalam sirkulasi paru. Artinya, pada sirkulasi janin tidak seperti pada orang dewasa. Tekanan di sisi kanan jantung lebih tinggi. Akibatnya afterload ventrikel kanan meningkat, menyebabkan darah mengalir keluar dari saluran keluar ventrikel kanan melalui ductus arteriosus antara arteri pulmonalis dan aorta, dan foramen oval antara atrium kanan dan atrium kiri. Akibatnya sebagian besar melewati ventrikel kanan dan paru-paru, memasuki atrium kiri dan langsung ke aorta untuk kemudian dipompa ke sekitar sirkulasi sistemik. Hal ini memungkinkan darah yang relatif kayak oksigen dipompa ke dalam tubuh. Jadi kayak oksigen tuh dipompa ke seluruh tubuh dari jantung dan paru-paru. Aorta berjabang menjadi dua, yaitu arteri iliaca communis kanan dan kiri, yang selanjutnya terbagi menjadi arteri iliaca internal dan eksternal. Masing-masing arteri iliaca internal membentuk arteri umbilicalis. Next, terus sirkulasi fetal setelah lahir. Nah, setelah lahir, udara mengalir ke paru-paru untuk menggantikan air di alveoli, sehingga menyebabkan peningkatan kadar oksigen di paru-paru secara signifikan. Resistensi pembuluh darah paru turun karena penurunan vasokonstriksi paru hipoksia.
yang berarti resistensi paru lebih rendah dan penurunan afterload di sisi kanan jantung. Perubahan gradien tekanan antara sisi kiri dan kanan jantung menyebabkan penutupan foramen oval. Penurunan tekanan paru berarti aliran darah yang melapisi ductus arteriolus juga terbalik, dengan darah awalnya dialirkan dari arteria aorta ke arteria pulmonalis. Ketika kadar oksigen meningkat, tabulus di dinding ductus arteriolus mengurut, akhirnya menutup sepenuhnya, membentuk ligamen arteriosum pada orang dewasa. Setelah lahir, pembuluh darah pusar menyempit, membentuk ligamen bundar hati, vena umbilicalis, ligamen venosus hati, ductus venosus, dan arteri vesicularis superior. Next, ada hemoglobin fetal. Hemoglobin fetal memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen dibandingkan dengan hemoglobin ibu. Ini berarti hemoglobin janin mengikat oksigen lebih kuat dan memungkinkan transfer oksigen dari ibu ke janin sebelum lahir. Hemoglobin janin memiliki kurva di asosiasi oksigen yang bergeser ke kiri dibandingkan dengan hemoglobin dewasa. Akibatnya pada tekanan parsial oksigen tertentu di PO2, hemoglobin lebih jenuh dibandingkan hemoglobin orang dewasa. Saat lahir, 80% hemoglobin dalam bentuk janin, namun jumlah ini turun menjadi 10% pada usia 4 bulan. Bayi terus menghasilkan hemoglobin janin hingga usia 6 bulan yang akan mengurangi pertukaran oksigen antara pembuluh darah dan jaringan seluruh tubuh. Nah, itu di sistem sirkulasi. Sekarang kita ke kelainan kongenital. Yang pertama itu ada PFO. Nah, PFO itu apa? PFO ada fase foramen oval yang terjadi kondisi di mana lubang pada jantung janin tidak menutup seperti yang seharusnya setelah dilahirkan, tidak seperti bentuk normalnya. Saat di dalam keadaan kandungan, jantung memiliki lubang kecil pada dinding antara ruang jantung dan kanan dan kiri janin yang disebut foramen oval. Dalam kondisi normal, lubang ini biasanya tertutup dengan sendirinya saat bayi lahir. Kondisi medis ini ditemukan pada kurang lebih 25% dari populasi normal. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap PFO karena tidak merasakan gejala. Meski jarang bergejala, kondisi ini dapat menyebabkan migrain dan stroke. Ketika penderita dewasa, foramen oval merupakan lubang yang membutuhkan janin ketika masih dalam kandungan. Normalnya, lubang ini akan menutup secara alami setelah bayi lahir karena sudah tidak diperlukan lagi. Pasien foramen oval PFO ada istilah untuk foramen oval yang menutup setelah bayi lahir. Next, selanjutnya itu ada PDA. PDA itu pasien ductus arteriosus, adalah masalah jantung yang terjadi segera setelah kelahiran. Kondisi ini dicirikan dengan adanya lubang atau sun yang persisten antara aorta dan arteri pulmonar melalui pembuluh darah yang disebut ductus arteriosus. Sebelum bayi dilahirkan, tempat lubang yang menghubungkan dua pembuluh darah utama, yaitu aorta dan arteri pulmonalis, lubang ini diperlukan untuk sirkulasi darah bayi. Sambungan tersebut mengalirkan darah dari paru-paru bayi saat bayi menerima oksigen dari sirkulasi ibu. Nah, lubang sambungan ini normal sangat penting untuk perkembangan bayi di dalam rahim. Namun saat kelahiran, ductus arteriosus ini harusnya menutup dalam beberapa menit sampai beberapa hari. Sirkulasi pada bayi normal. Nah, pada bayi dengan PDA, ductus arteriosus tidak menutup sehingga darah yang kaya oksigen dari aorta bercampur dengan darah yang miskin oksigen atau tidak ada oksigen dan tidak memerlukan pengobatan. Namun lubang yang besar dibiarkan tidak berhenti, menyebab darah mengalir ke kondisi yang salah. Kondisi akan memakan otot jantung sehingga bisa menyebabkan kegagalan jantung. Nah, terus ada PSD. PSD adalah ventricular septal defect atau defect septum ventricle, adalah cacat jantung bawaan akibat adanya lubang pada jantung terjadi pada bayi lahir kongital. Kelainan jantung ini berada di dinding septum, pemisah ruang bawah atau bilik jantung. Normalnya sisi kanan jantung memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dari sisi kiri memompa yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. PSD memungkinkan darah beroksigen bercampur dengan darah teroksigenasi sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan peningkatan darah di paru-paru. Hal ini membuat jantung dan paru-paru bekerja lebih cepat. PSD ini tidak menimbulkan gejala. Sementara PSD itu bisa menutup dengan sendirinya ya, lubang kotak tadi. PSD berukuran sedang dan besar mungkin membutuhkan operasi sedini mungkin untuk mencegah komplikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang terakhir itu ada ASD, atrial septum defect. ASD adalah kelainan jantung bawaan yang terjadi saat seorang bayi dilahirkan. ASD terjadi ketika dinding pembatas antara atrium kanan dan atrium kiri tidak sepenuhnya berkembang, sehingga membuat lubang terbuka di antara kedua atrium. Hal ini memungkinkan darah mengalir dari sisi kanan jantung ke sisi kiri, mengalami peregangan dan menambah beban pada jantung. Baik, untuk ini ada Dr. Pusaka dan
Terima kasih.